Shalom, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita diperhadapkan dengan tema yaitu ucapan syukur ulang tahun. Dan saya menarik judul yaitu senantiasa bersyukur. Ada dua topik pembahasan atau dua nas pembahasan yang akan kita bahas ke depannya secara bersama-sama. Yang pertama dalam Mazmur pasal 20 ayat 5 dan yang kedua dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mendengarkan kata ulang tahun tentu saja merupakan suatu hal yang menarik, terkhususnya bagi saya sendiri dan pasti saja juga bagi teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Mungkin pada saat merayakan ulang tahun atau menantikan bertambahan usia, ini menjadikan suatu hal yang dinanti-nantikan oleh kita semua, sesuatu hal yang kita tunggu-tunggu. Dan mungkin dalam 1 tahun terlewati, hal yang paling kita tunggu-tunggu atau bulan yang paling kita tunggu-tunggu adalah hari di mana ulang tahun kita dan hari di mana bertambahnya usia kita. Tentu saja kita sangat bahagia pada saat menunggu atau menyambut hari-hari tersebut. Mengapa di sini kita sangat bahagia atau menanti-nantikan? Karena menurut saya, menunggu bertambahnya usia atau merayakan ulang tahun merupakan hal kebahagiaan atau ucapan syukur yang boleh secara langsung atau tidak secara langsung kita utarakan kepada Tuhan. Apalagi jika kita berbicara dalam hal ulang tahun pada anak-anak kecil atau pada masa-masa kecil, biasanya mereka terlihat bahagia jika menantikan hari ulang tahun mereka. Mereka selalu senang diucapkan oleh orang banyak, diberikan kejutan oleh orang banyak dan orang-orang terkasih di sekitar mereka, bahkan diberikan suatu apresiasi atau kado. Mungkin sebagian dari kita juga sampai saat ini masih merasakan hal yang sama meskipun kita sudah dewasa. Saya juga pernah mendengarkan sebuah khotbah yang mengatakan begini, hidup itu mahal. Mengapa ia mengatakan hidup ini mahal? Karena tidak semua orang dapat merasakan atau merayakan ulang tahunnya, dapat merasakan pertambahan usianya. Karena masih banyak orang di luar sana yang belum diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun atau bahkan untuk kesehatan pun mereka harus berjuang. Mereka harus mencari untuk kesehatan mereka sendiri. Apalagi kita ketahui pada masa sekarang, masa-masa sulit seperti ini. Jadi hendaklah bersyukur kita yang pada saat ini masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas, masih diizinkan untuk beraktivitas dengan selayaknya oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, mengapa saya mengambil tema kita pada kali ini yaitu senantiasa bersyukur? Karena menurut saya, bersyukur itu tidak hanya di saat pada keadaan kita suka atau kondisi kita lagi bahagia, akan tetapi bersyukur dalam segala hal. Meskipun kita sedang merasakan kekecewaan, sedang merasakan duka, maksud saya. Kata senantiasa di sini sifatnya selalu atau terus-menerus. Jadi kita harus bersyukur terus-menerus atau bersyukur selalu. Bukan hanya pada saat kita bertambahan usia atau pada saat kita merayakan ulang tahun saja. Bersyukur merupakan suatu ungkapan atau baik dalam perkataan, perlakuan, dan juga tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang Ia berikan dalam kehidupan kita, termasuk umur yang panjang, kesehatan, dan masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Mengapa kita bersyukur? Dalam Mazmur pasal 20 ayat yang kelima, yang berbunyi demikian, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancang. Amin. Sekali lagi,
Seperti yang saya katakan di atas, bersyukur bukan hanya pada saat kita dalam situasi bahagia atau suka. Bukan juga hanya pada saat kita bertambah usia atau ulang tahun saja. Akan tetapi senantiasa yang sifatnya selalu. Dalam nas ini terdapat perikop yaitu doa memohon kemenangan bagi raja. Berisi ucapan syukur karena doa yang terjawab. Pada masa Mazmur ini, raja adalah tokoh sentral, sementara kemenangan-kemenangannya menjadi perhatian warga negaranya. Mazmur ini mungkin disusun untuk nyanyian bersaut-sautan, di mana jemaat atau paduan suara suku Lewi menyanyikan kor, terdapat dalam ayat 2 sampai yang ke-6 dan ayat yang ke-10. Seorang imam pada masa tersebut atau seorang Lewi mungkin melantunkan kata-kata yang penuh keyakinan. Keyakinan yang penuh kepada Allah dinyatakan di seluruh bagian Mazmur ini. Doa bagi raja. Kiranya Tuhan menjawab engkau, meskipun doa tersebut ditujukan kepada raja, doa itu juga merupakan doa syafaat bagi raja. Doa syafaat ini menggambarkan langkah vital dalam persiapan pertempuran ketika raja menyampaikan korban persembahannya kepada Tuhan dan mendapatkan jaminan bahwa Allah yang memberkati. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Nah, peringatan ulang tahun ini tentu saja sangat vulgar dan sering kita dengar. Biasanya misalnya pada saat ada rekan-rekan kita atau saudara-saudari kita yang ulang tahun, tentu saja nas ini sangat kentara dengan nas-nas ulang tahun. Nas yang sering kita dengarkan mengajarkan untuk kita harus patuh terhadap ajaran dan firman Tuhan dan selalu memelihara perintahnya, peringatan atau mengingatkan perintahnya dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Karena segala apa yang boleh kita lalui di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Tuhan, termasuk juga umur yang panjang, akan usia yang boleh kita rasakan dan boleh kita nikmati pada saat ini. Seharusnya kita tidak perlu khawatir dan selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dan atas apa yang boleh kita lalui dan kita peroleh di dalam kehidupan kita, termasuk bertambahnya usia. Ketika seseorang berulang tahun, maka ucapan yang sering kita dengar atau yang sering kita lontarkan adalah semoga panjang umur, berbahagia selalu, sehat-sehat selalu. Hal tersebut merupakan doa harapan yang kita inginkan pada saat pertambahan usia. Kita panjang umur atau lanjut usia dan damai sejahtera adalah dambaan semua orang. Panjang umur menjadi harapan banyak orang yang paling pokok dan penting. Sebetulnya adalah kehidupan yang tetap, yaitu memelihara perintahku, kata penulis Amsal dalam ayat ini. Mengatakan atau menyampaikan dalam firman-Nya, kita tidak akan melupakan ajarannya, maka dari itu damai sejahtera akan selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Memang, terkadang kita sebagai manusia ini tidak luput dari hal-hal khawatir atau kekhawatiran-kekhawatiran yang menghantui kehidupan kita. Tanpa kita sadari bahwa firman Tuhan mengatakan kita tidak perlu khawatir karena pemeliharaan dan damai sejahtera akan selalu ada dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang menarik yang saya tarik dalam kedua nas tersebut. Yang pertama yaitu Tuhan menjamin keberhasilan. Yang kedua, rancangannya indah. Dan yang ketiga, damai sejahtera. Ketiga hal ini, mengapa kita harus senantiasa bersyukur? Yang pertama, Tuhan menjamin keberhasilan. Mengapa di sini dikatakan Tuhan menjamin keberhasilan? Tentu saja kaitannya dengan nas pada Mazmur pasal 20 ayat 5.
Terkadang kita sebagai umatnya lupa untuk bersyukur dan juga bisa khawatir. Padahal dalam nas tersebut dengan jelas dan terang-terangan firman Tuhan mengatakan apa yang kita kehendaki dan akan diberikannya, termasuk keberhasilan. Dan tentu saja itu mencakup kehidupan kita sehari-hari. Jadi, lantas mengapa dikatakan kita perlu bersyukur senantiasa? Yaitu karena janjinya. Inilah janji Tuhan kepada kita yang harus kita syukuri. Suatu keberhasilan itu tidak bisa kita nilai hanya dari materi atau bahkan sesuatu yang terlihat besar berkatnya atau sebuah kesuksesan. Akan tetapi banyak hal-hal kecil yang di sekeliling kita tanpa kita sadari, hal tersebut merupakan keberhasilan dan berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dan Dia berikan dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu rancangannya indah. Masih pada pembahasan Mazmur pasal 20 ayat 5, garis besar yang saya ambil yaitu rancangannya indah. Dihubungkan dengan yang di atas, bukan hanya jaminan keberhasilan yang Tuhan inginkan dan yang ingin Ia sampaikan kepada kita. Akan tetapi juga Ia memastikan bahwa segala rancangannya indah. Lalu lantas dengan alasan apa dan mengapa kita tidak bersyukur, baik dalam suka maupun duka, baik dalam pertambahan usia, itu semua sudah dirancang sedemikian rupa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, saudara-saudariku sekalian, damai sejahtera. Damai sejahtera dapat kita artikan sesuatu atau suasana yang damai, tentram, teduh, aman, penuh suka. Dan dalam nas yang bagian kedua yaitu Amsal 3 ayat 1-2, Tuhan mengatakan kata sejahtera. Akan tetapi saya kaitkan dengan damai. Firman-Nya mengatakan kita harus patuh terhadap perintahnya. Maka Ia menjadikan kesejahteraan atau damai sejahtera untuk kehidupan kita. Pertambahan usia itu merupakan sesuatu yang berharga dan yang patut kita syukuri dari pertama kita lahir di dunia ini atau atas semua yang hendak Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Begitu pula halnya dengan bertambahnya usia. Mungkin banyak yang mengatakan bertambah usia, bertambah pula beban kehidupan kita di dunia ini. Akan tetapi saya percaya itu semua ada maksud dan tujuan, melainkan Tuhan ingin mengajarkan kita berproses dan bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Berproses dan bertumbuh untuk lebih kuat, baik dalam hal iman dan kepercayaan, baik dalam hal menjalani kehidupan kita di dunia ini. Mengapa juga saya katakan bersyukur pada saat kita bertambah usia atau identik dengan kata ulang tahun? Karena masih banyak orang di luar sana yang berada di dunia ini belum sempat merayakan ulang tahun atau pertambahan usianya, atau bahkan merayakan hari ulang tahunnya, atau merasakan pertambahan usianya. Jadi saudara-saudariku yang berbahagia sekalian, hendaklah kita pada saat ini yang masih bisa merasakan pertambahan usia atau masih bisa merayakan ulang tahun, karena masih banyak orang di luar sana belum diberi kesempatan. Hendaklah kita untuk bersyukur, senantiasa bersyukur atas apa yang Tuhan berikan dan senantiasa menikmati hari-hari yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada 5 kesimpulan yang saya tarik dalam firman kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tetap percaya kepada janji Tuhan dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Yang kedua yaitu selalu bersyukur, itu adalah hal yang utama. Yang ketiga, meneladani segala perintahnya dan juga melakukannya dalam kehidupan kita. Yang keempat, jangan khawatir, baik sekalipun di masa sulit atau di masa sukar. Yang kelima, janji Tuhan dan rancangannya pasti Ia nyatakan dalam kehidupan kita di waktu yang tepat tanpa terlambat sekalipun. Always be grateful to Jesus for what happens in life. Selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Semoga dapat diterima dan
dapat kita dengarkan dan kita simpankan dalam relung dan lubuk hati kita yang terdalam. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan jangan lupa senantiasa bersyukur, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Semoga apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dan segala aktivitas kita berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana Tuhan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterima. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus memberkati saya dan memberkati saudara-saudariku sekalian. Selamat ulang tahun bagi yang merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.